Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Haryanti. Kalian biasa panggil Bu Yanti, Guru Prakarya SMPN 29 Semarang. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah belajar aspek pengolahan, yaitu mengolah bahan pangan buah segar menjadi berbagai olahan makanan dan minuman yang sangat lezat. Nah, tentunya dari hasil olahan bahan pangan buah segar itu ada hasil samping yang masih mengandung manfaat yang diperlukan oleh tubuh kita. Nah, pada hari ini kita akan belajar pengolahan bahan pangan hasil samping buah menjadi produk pangan. Berikut Bu Yanti sajikan peta materi. Nah, pada pengolahan bahan pangan hasil samping buah yang akan kita pelajari meliputi pengertian hasil samping buah, karakteristik dari hasil samping buah, kandungan dan manfaat dari hasil samping buah, teknik pengolahan, serta tahapan pembuatan atau pengolahan makanan dan minuman. Jangan lupa perhatikan pedoman keselamatan kerja ya. Nah, Tuhan melengkapi kehidupan kita, manusia, dengan memberikan pangan buah-buahan yang kaya akan manfaat. Sungguh karunia yang patut kita syukuri dan kita manfaatkan dalam menjalani kehidupan ini. Satu lagi contoh karunia Tuhan, manusia mampu berpikir untuk mengolah bahan pangan hasil samping buah menjadi suatu produk pangan yang bermanfaat bagi kesehatan dan menunjang kehidupan ekonomi kita. Nah, ini ada beberapa contoh hasil samping buah yang masih dapat kita manfaatkan karena memang kandungannya masih banyak ya. Nah, ini ada jeruk, hasil sampingnya adalah kulit jeruk. Kemudian ini ada semangka, buah semangka, hasil sampingnya adalah kulit semangka yang bagian putihnya ya. Kemudian sebelah kanan ini ada buah manggis. Nah, ini adalah rajanya kulit buah ya. Buah manggis ini hasil sampingnya adalah kulit manggis. Kemudian yang pojok kanan bawah ini adalah buah durian. Nah, ini hasil sampingnya adalah yang masih dapat diolah menjadi produk pangan itu berupa biji durian. Nah, kalau kulit durian itu biasanya diolah menjadi produk kerajinan. Nah, hasil samping tersebut ada yang berupa limbah yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk kompos, ada yang berupa bahan dasar kerajinan seperti kulit durian, kemudian ada pula yang masih dapat dimanfaatkan sebagai produk pangan. Nah, pada pertemuan hari ini, setelah mempelajari bab ini, nanti kalian diharapkan mampu mengemukakan pendapat tentang keragaman bahan pangan hasil samping buah, mengidentifikasi karakteristik, kandungan, manfaat, dan teknik pengolahan bahan pangan hasil samping buah. Kalian juga harus memahami apa yang dimaksud dengan bahan pangan hasil samping buah. Kemudian untuk selanjutnya, kalian bisa merancang pembuatan produk olahan pangan hasil samping buah dan membuat, menguji, serta mengomunikasikan karya pengolahan bahan pangan hasil samping buah menjadi makanan dan minuman. Nah, selanjutnya, apa yang dimaksud dengan hasil samping buah? Ya, hasil samping buah yaitu bahan samping yang dihasilkan dari tanaman buah selain daripada buah yang merupakan bahan pangan utama. Nah, perhatikan ilustrasi berikut. Ini ada gambar pohon pisang. Nah, pohon pisang tentu yang dimanfaatkan utama adalah buah pisang. Itu disebut dengan bahan pangan utama. Nah, selain dari buah pisang, ternyata masih banyak yang dapat dimanfaatkan selain untuk bahan pangan juga untuk bahan kesehatan. Itu dikatakan sebagai hasil samping. Misalnya kulit pisang. Nah, kita tahu bahwa kandungan karbohidrat 40% terdapat pada kulitnya.
Selain kulit pisang, ada daun pisang. Kalau daun pisang ini tidak dijadikan sebagai produk pangan, tetapi lebih kepada kemasan tradisional, ya. Kemudian ada akar pisang ini dimanfaatkan sebagai minuman kesehatan. Kemudian batang dari pisang atau disebut bonggol, ya, ini dimanfaatkan juga sebagai minuman kesehatan. Kemudian ada jantung pisang. Jantung pisang ini biasa disebut bunga pisang, ya. Jantung pisang ini dimanfaatkan untuk olahan pangan, bisa berupa lauk dan sebagainya. Nah, yang akan kita pelajari pada hari ini adalah hasil samping dari buah pisang. Nah, yang dapat diolah menjadi produk pangan diantaranya kulit pisang ini dapat diolah menjadi kerupuk. Kemudian jantung pisang, ini juga bisa diolah menjadi aneka olahan pangan. Nah, ini ada beberapa contoh buah segar, jeruk ya. Kemarin ada yang mengolah buah jeruk menjadi jus segar tentunya. Kemudian hasil sampingnya adalah berupa kulit jeruk. Nah, kulit jeruk itu dapat dimanfaatkan sebagai manisan, dibuat manisan kulit jeruk. Ada beberapa teknik pengolahan nanti yang harus kalian pahami. Jadi tidak semata-mata kulit jeruk kemudian dipotong-potong diolah jadi manisan, enggak ya. Jadi ada teknik pemilihan dari kulit jeruk yang seperti apa, nanti akan kita pelajari. Nah, kemudian ini ada kulit semangka. Yang dimanfaatkan itu yang bagian putihnya. Jadi yang bagian luar yang keras itu tidak dimanfaatkan. Ini dapat diolah menjadi acar bisa atau tumis. Kemudian ini ada nanas. Hasil sampingnya adalah mata nanas, bukan kulit nanas ya. Kalau kulit nanas itu biasanya untuk pakan ternak atau pupuk kompos. Nah, kalau kita mengupas nanas itu ada mata nanas yang gatal ya kalau langsung dimakan. Nah, dari mata nanas itu nanti kita olah bisa menjadi selai mata nanas. Bisa juga diolah menjadi sirup mata nanas. Nah, berikutnya ini ada kulit apel. Kulit apel bisa diolah menjadi keripik kulit apel. Nah, ini sudah banyak loh yang memanfaatkan kulit apel sebagai keripik. Dengan modal sedikit, kamu bisa memperoleh keuntungan yang banyak. Nah, coba nanti kalian bersama teman-teman bisa membuat suatu rancangan olahan dari hasil samping buah. Nah, ini satunya kulit buah ya. Kulit manggis ini biasa dimanfaatkan sebagai minuman kesehatan. Nah, jika nanti kalian ingin mengolah kulit manggis menjadi minuman, kalian harus perhatikan betul-betul langkah pembuatannya. Itu di buku paket ada. Jadi, kalau terlalu banyak kulit manggisnya atau mengeroknya terlalu dalam, nanti hasil minumannya juga sepet ya. Kemudian berikutnya ini ada kulit pisang. Kulit pisang dapat diolah menjadi kerupuk kulit pisang. Nah, sebelum Bu Yanti lanjutkan, coba kalian kerjakan tugas 1. Identifikasilah bahan pangan hasil samping dari tanaman buah-buahan berikut. Ini kerjakan secara mandiri ya. Di buku catatan kalian, jangan lupa tulis identitas, baru kemudian difoto, dikirim ke Google Classroom. Nah, saya kasih contoh, misalnya nama tanaman buah, misalnya manggis. Hasil samping tanaman yang dapat dimanfaatkan, misalnya kulit manggis, kan hasil sampingnya kulit manggis ya. Nah, kandungan yang disebutkan di sini adalah kandungan dari kulit manggis, bukan kandungan dari manggisnya. Mungkin ada beberapa hasil samping yang kandungannya sama dengan buahnya, tetapi ada yang berbeda ya. Terutama banyak sedikitnya kandungan. Kemudian untuk manfaat, ini juga manfaat dari kandungan hasil samping buah tersebut. Kemudian untuk produk olahan pangan, kalian cukup menyebutkan satu saja, supaya teknik pengolahan pangan yang digunakan itu jelas. Saya kasih contoh, misalnya produk olahan pangannya minuman kesehatan dari olahan kulit manggis tersebut. Berarti teknik pengolahan pangan yang digunakan apa saja? Nah,
bisa mengerok. Tuh. Kulit manggis kan dikerok, jangan terlalu dalam. Kemudian habis itu kan direbus. Nah, berarti teknik pengolahannya dengan merebus. Setelah direbus, nanti kan ada menyaring. Nah, berarti teknik pengolahannya itu menyaring dan seterusnya ya. Jadi teknik pengolahan tidak hanya satu, tergantung dari produk olahan pangan yang dibuat. Gitu ya. Nah, nanti kalian kerjakan secara mandiri. Nah, berikutnya, Bu Yanti akan jelaskan karakteristik hasil samping buah. Berdasarkan sifat alami dari dinding buah, kulit atau hasil samping dari buah, karakteristik hasil samping buah itu dibedakan menjadi 5. Yang pertama ada beri. Dikatakan beri karena lapisan kulit luar itu tipis, sedangkan lapisan tengah dan dalamnya menyatu. Nih, saya kasih contoh, ada buah jambu biji. Kalau kita amati, bagian kulit luarnya itu tipis, ya. Kemudian bagian tengah atau daging buahnya dan bagian dalamnya atau bijinya itu menyatu. Itu dikatakan beri. Contoh lain selain jambu biji itu ada stroberi. Anggur itu juga kulit luarnya tipis, kemudian bagian tengah dan dalamnya itu menyatu. Itu disebut dengan beri. Kemudian yang kedua ada Hesperidium. Karakteristik dari hasil samping buah dikatakan Hesperidium itu jika buah tersebut terbagi menjadi 3 lapisan. Ada kulit buah atau lapisan kulit luar itu tebal, mengandung zat warna. Kemudian lapisan tengahnya serupa dengan jaringan yang keputih-putihan. Nah, serta lapisan dalam itu banyak mengandung gelembung berisi cairan atau dikatakan bulir ya, pada jeruk terutama. Contohnya ada jeruk lemon, jeruk nipis, sejenis jeruk. Itu karakteristiknya Hesperidium. Jadi untuk menyebutkan karakteristik dari hasil samping buah, itu kalian sebutkan ada 3 lapisan buah, lapisan luarnya bagaimana, lapisan tengahnya bagaimana, dan lapisan dalamnya. Dan karakteristik yang ketiga, itu dikatakan drupa. Itu memiliki 3 lapisan dinding buah, di mana lapisan luar umumnya tipis dan akan terlihat jelas saat buah tersebut matang. Jadi kalau misalnya ya, saya ambil contoh buah mangga. Itu kalau masih mentah, itu kulit luarnya tipis, bahkan menyatu dengan bagian daging buahnya. Tetapi ketika buah mangga tersebut sudah matang, maka akan terlihat jelas bagian lapisan luar atau kulitnya dengan daging buahnya. Terlihat jelas saat buah tersebut matang. Kemudian lapisan tengahnya itu yang berupa daging buah, yang berserabut ya, kemudian lapisan dalam itu pelindung yang keras bagi biji. Nah, kalau pada buah mangga itu pelindung keras bijinya itu namanya pelok. Nah, kalau pada kelapa itu dikatakan tempurung kelapa ya. Pada gandaria juga itu ada lapisan pelindung keras bagi biji. Untuk buah-buahan yang seperti itu dikatakan berkarakteristik drupa. Untuk yang keempat, yaitu pome. Nah, pome itu memiliki karakteristik lapisan luar tipis, lapisan tengah merupakan daging buah, dan lapisan dalam itu seperti kertas yang berfungsi untuk melindungi biji. Nah, contohnya pada buah apel. Kulit luarnya tipis, kemudian lapisan tengahnya daging buah, kemudian bagian dalam itu ada seperti kertas yang melindungi biji. Nah, kalian pernah makan buah apel ya? Nah, itu pada bijinya itu kan ada seperti lapisan kertas. Itu atau kayak plastik ya, agak keras sedikit, itu tidak boleh dimakan. Selain apel ada juga pir, delima juga. Nah, untuk yang kelima, karakteristik pepo. Nah, pepo yaitu lapisan kulit luar tebal dan keras, lapisan tengah dan lapisan dalam menyatu membentuk daging buah.
Dan pada ruangan buah itu berisi biji-bijian dalam jumlah yang besar. Nah, saya ambil contoh misalnya buah semangka. Pada buah semangka ini, lapisan kulit luarnya tebal dan keras. Ya. Kemudian lapisan tengah dan lapisan dalamnya menyatu, membentuk daging buah. Lapisan tengah dan dalamnya menyatu, membentuk daging buah. Dan pada ruang buah itu berisi biji-bijian dalam jumlah banyak. Nah, untuk yang semangka tanpa biji itu adalah hasil modifikasi ya. Tapi pada umumnya semangka yang ada bijinya ya itu karakteristiknya pepo. Semangka tanpa biji juga karakteristiknya pepo. Kemudian selain semangka ada buah melon. Nah, melon juga kulit luarnya tebal dan keras, kemudian lapisan tengah dan dalamnya itu menyatu membentuk daging buah, kemudian ada juga ruang berisi biji-bijian dalam jumlah banyak. Labu kuning juga. Gitu. Nah, selanjutnya coba kalian kerjakan tugas 2. Identifikasi buah-buahan berikut berdasar sifat alami dari dinding buah. Nah, nomor 1, nih buah apa? Kalian tahu ya. Jika ada yang belum paham, kalian bisa cari dari berbagai sumber nama buah tersebut. Ini buah-buahan yang sudah familiar di market-market itu banyak, di pasar juga ada. Tuh ya. Kalian sebutkan karakteristiknya, lapisan luarnya bagaimana, lapisan tengahnya bagaimana, dan lapisan dalamnya bagaimana. Termasuk karakteristik apa, seperti itu ya. Nah, untuk tugas 3, kalian tuliskan dengan indah 1 contoh resep olahan pangan berbahan dasar hasil samping buah. Untuk resep olahan pangan ini kalian bisa cari dari berbagai sumber, dari lingkungan juga boleh, dari orang tua atau dari internet. Kemudian kalian modifikasi buat inovasi untuk resep olahan pangan berbahan dasar hasil samping buah. Kalian kerjakan pada buku tulis prakarya ya. Kemudian